Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang sudah siap di depan layar monitor pergerakan harga saat ini di XAU USD hari ini Jumat tanggal 8 Juli 2022. Ya, di akhir pekan ini sekaligus bertepatan dengan NFP nanti malam. Kita akan sama-sama monitor nanti malam biar kita sedikit banyak belajar juga bagi teman-teman yang belum pernah. Bagi yang sudah terbiasa, nanti terbiasa itu menjadikan kita bisa jadi membuka, membuka peluang ya untuk bisa entry point yang lebih baik. Bagi teman-teman yang tidak biasa dengan news besar, ya diharapkan untuk menunggu saja sampai selesai sehingga tidak terjebak di dalam volatilitas yang tinggi, tidak terjebak di dalam pergerakan yang membahayakan. Akan lebih aman ketika kita menunggu sampai dampak news itu selesai. Sebelum masuk ke sana, kita pagi ini akan mencoba untuk membaca bagaimana potensi dan probabilitas untuk satu hari ke depan hingga jelang news nanti. Kita akan awali dari review yang hari kemarin ya. Pergerakan masih sangat datar ya. Ada konsolidasi hari kemarin, naik, turun, datar. Maka ini adalah area yang cukup beresiko, ini area konsolidasi, sehingga untuk memastikan market didominasi salah satu dari buyer dan atau sellernya, kita harus memastikan breakout di antaranya, breakout di antara area ini. Kemudian untuk time frame-nya yang lebih besar, kita mau lihat ya kira-kira kemana peluang dan potensinya. Perhatikan di sisi bawah ya, bisa jadi nanti breakout lagi atau bahkan akan mulai memantul ya. Kalau melihat dari histori, kalau melihat dari petunjuk yang ada, petunjuk yang kita dapatkan pertama dari support yang kuat di sana. Ada 3 penolakan, penolakan pertama di ini, yang kedua di sini, yang ketiga yang kemarin menjadi titik terakhirnya pergerakan seller dan mulai ditolak. Dari ciri-ciri yang ada, histori yang kemarin dari karakteristik candle, minimal kita bisa melihat dulu secara umum ya, pergerakan kuat turun ini mulai ada pengurangan volume, mulai ada kekuatan yang berkurang ya, dari tebal merah menjadi tebal merah lagi dengan ukuran yang lebih kecil tentunya. Kemudian diikuti oleh penolakan ya, meskipun penolakannya kecil, setidaknya ini mengindikasikan, ini menunjukkan kekuatan buyer itu mulai muncul ya. Kemudian selanjutnya yang kemarin mencoba kembali menekan ke bawah, tetapi terhenti di 17.36, sementara di lower sebelumnya berada di 17.32, sehingga ada pengurangan kekuatan.
kemudian ditolak ke atas hingga 1749 meskipun pada akhirnya ditolak lagi ya. Menekan hingga di 17.4 berapa itu? 49 kemudian ditolak lagi dengan posisi bullish sebagai dominannya meskipun kecilnya. Bisa jadi ini menjadi satu pertanda dari akhir sebuah tren turunnya. Sehingga kita harus bersiap diri untuk menetapkan ya tujuan kita, menetapkan entry point kita dan bisa mulai fokus ke bullish ya, bisa mulai fokus ke buyer nantinya. Tentu bukan serta-merta ketika sudah ada tanda seperti ini pasti akan naik. Jangan cari sekali lagi yang pasti-pasti. Yang paling penting ada trigger, ada petunjuk, ada tanda. Kemudian selanjutnya kita tetap antisipasi. Andaikan marketnya hanya bergerak kecil dan ternyata turun lagi lebih panjang, kita sudah siap. Sudah kita sampaikan berulang kali, masa bodoh dengan pergerakan pasar mau naik kuat atau turun kuat. Yang paling penting bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Ketika naik bagaimana memanfaatkan dengan baik, ketika turun bagaimana memanfaatkan dengan baik, sehingga ada potensi untuk kita bisa profit di sana. Meskipun di awal ada kerugian, tetapi setidaknya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oh ternyata tidak kuat naik dan lebih kuat turun, maka kita ikuti. Cut loss yang di atas dan ikuti yang di bawah. Itu cara yang paling aman. Bukan ketika sudah ada petunjuk ini bergerak naik, mindset kita arahkan ke naik terus walaupun dia sudah turun kuat. Hanya yakin dan berharap marketnya akan kembali naik. Artinya kita hanya mengikuti keyakinan, tidak mengikuti kondisi real time-nya. Nah, saya tidak pernah mengajari ditunggu dan hanya berharap pada keyakinan kita. Resiko harus kita siapkan, antisipasi harus kita siapkan semuanya. Kalaupun dalam kondisi terpaksa marketnya berbalik, maka tidak ada jalan lain, cut loss, ikuti. Bukan terus menyalahkan analisa, oh analisanya katanya naik, kemudian ternyata turun. Berarti analisanya tidak valid. Yang tidak valid bukan analisanya, tetapi pikiran-pikiran kita yang belum mampu untuk menyesuaikan. Logika kita yang belum bisa menyesuaikan bagaimana ketika market ini berbalik. Artinya kita belum siap menghadapi pasar. Kalau kita belum siap dengan antisipasi, kita belum siap dengan risiko, saran saya tidak usah trading, berhenti dari trading, cari usaha lain. Akan lebih aman. Baik, pengantar kita sudah berikan, mudah-mudahan bisa menyemangati, mudah-mudahan bisa mengingatkan buat teman-teman yang masih belum siap untuk segera mempersiapkan diri menjadi lebih baik lagi. Jangan memaksa diri, jangan hanya ikut-ikutan, tetapi belajarlah untuk memahami secara konseptual, secara teknis sehingga kita bisa menentukan sendiri. Kita awali dari pagi ini pergerakan mulai menanjak ya, mulai terlihat dua hijau ya. Sekali lagi tadi akan ada peluang untuk bergerak naik. Kemudian kita lihat jaraknya sekian, kemudian untuk melihat targetnya sekian ya. Kita cari aman saja
biar kita nanti lebih 700 cukup jauh. Kemudian yang di bawah kita juga cari amannya, kita ambil yang di bawahnya. Ya, targetnya meskipun kecil masih ada sampai di ujung sana sekitar 300. Oke. Biar ada peluang, biar kita dapat profitnya meskipun targetnya 300. Diawali kita dengan target yang kecil dulu ya. Mungkin 100 sampai 200 sehingga space yang ada masih cukup untuk kita taking profit ya. Kita masuk dengan buy stop di sana di 1746.01 ya. Kita tempatkan dulu di sana. Target terdekatnya nanti di ujung sumbu yang paling kiri atau sekitar 300 pergerakan. Ya, di 1749. Ini hanya memanfaatkan peluang kecilnya ya. Meskipun pada akhirnya nanti marketnya terus bergerak naik ya tidak masalah. Kita manfaatkan dulu yang kecil dulu. Mengingat di pergerakan pagi sesinya Asia biasanya ya hanya bergerak kecil-kecil saja ya. Sambil kita nanti melihat bagaimana kekuatan buyer apakah mampu melewati levelnya atau sebaliknya. Target yang paling besar ya, target yang besar yang buy-nya ya nanti bisa mendekati levelnya di sana. Atau kira-kira sekitar 600 ada ini, lebih ya, sekitar 1000-an. Kita tempatkan di level terdekatnya di sini. Target untuk bullish yang lebih banyak atau lebih lama berada di 1755. Target terkecil terdekat berada di 1748 ya, yang paling dekat. Sementara di sisi bawah kita bisa manfaatkan dengan sell stopnya di 1735.90. Kenapa harus naik atas dan bawah? Ini menunjukkan bahwa saya juga tidak tahu pasar ini secara pastinya bergerak kemana gitu ya. Bukan hanya satu arah, kalaupun itu cocok dan yakin dengan semuanya ya silakan nanti bisa dilakukan dan persiapkan antisipasinya. Tidak ada yang salah kita memilih salah satu buy maupun sell-nya. Karena semuanya adalah pilihan. Trading tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa tahu pasti harga ini akan naik atau turun sampai di mana. Kemudian tergantung dengan tipe yang kita ambil. Kalau kita mengambil swing ya tidak masalah hari ini. Misalnya kita ambil posisi buy ternyata marketnya turun ya tidak masalah. Yang penting batasan resiko kita masih ada. Kalau kita menggunakan day trading kemudian sudah mulai agak jauh, batasan kita sudah terpenuhi, maka segera lakukan tindakan, apakah cut loss, apakah recovery. Sekali lagi bukan hanya dipandangi, bukan hanya kita lihat, bahkan sampai minusnya panjang, minusnya banyak kita diamkan. Ya, itu bukan trading spekulasi jadinya. Trading itu penuh dengan perhitungan, penuh dengan persiapan dan harus ada resiko yang harus kita siapkan di sana. Bukan berarti resiko harus dengan target dengan menggunakan stop loss. Stop loss adalah salah satu caranya. Karena kita pun bisa menggunakan cut loss manual, bisa menggunakan recovery yang lain. Stop loss adalah bagian yang menjadi salah satu cara untuk membatasi. Tetapi bukan berarti serta-merta harus menggunakan cut loss ya, tergantung bagaimana kita nyaman. Kalau kita nyaman dengan stop loss ya silahkan. Kalau nyaman dengan cut loss silahkan. Kalau kita nyaman dengan menggunakan recovery yang lain, averaging atau switch silahkan. Jadi jangan hanya kita berfokus pada stop loss mana, TP mana. Kalau kita bermain swing ya silahkan boleh.
Kalau kita bermain di trading, ada kalanya kita tidak bisa menggunakan stop loss ketika di posisi market yang masih kecil dengan target juga yang tidak besar. Sehingga semuanya adalah pilihan, bukan satu-satunya jalan. Jangan terlalu kaku ya, jangan terlalu sempit pandangan kita dalam trading, karena trading ini banyak sekali caranya, banyak strateginya dan banyak teknik yang bisa kita ambil. Mana yang kira-kira cocok. Kemudian dari sisi atas lagi ya, kita masih fokus di sisi atas. Hari ini ada news nanti malam ya, kita pastikan sebelum jam news dirilis nanti ya. Jam berapa nanti kita lihat dulu newsnya. Kita akan lihat malam ini nanti NFP akan dirilis jam 19.30 ya, jam 19.30 waktu Indonesia Barat ini. Sehingga nanti sebelum 19.30 ya kita pastikan semuanya clear. Nanti kita sekitar jam 7-an akan kita webinarkan untuk nanti monitor dan memastikan semuanya siap untuk kita memanfaatkan peluang yang ada. Sekaligus membaca bagaimana pergerakan-pergerakan jelang news itu dirilis. Yang terpenting di awal kita menempatkan dulu kira-kira seperti itu ya. Kalau dia bergerak naik, market akan berpotensi mendekati levelnya. Pasar akan berpotensi mendekati levelnya. Ketika nanti dia mulai mendekati, maka dia akan terus mulai bergerak. Ya, apakah hari ini akan sampai di sana? Potensi itu ada, hanya saja kita tunggu hingga breakout di level terdekatnya dulu. Ya, minimal melewati level ini, melewati area konsolidasinya di 17.48. Kemudian nanti baru kita lihat, baru kita bandingkan dengan histori sebelumnya. Di area atas kita manfaatkan untuk koreksinya. Ya, kita bisa manfaatkan untuk koreksinya di sell limit 1763.33. 1763.33. Kemudian yang sell stopnya, targetnya di mana ya sell stopnya ya. Kalau cukup jauh kita bisa targetkan 400 hingga 600 atau di 1731, 17 sorry ya, 17 berapa ini, kalau 1728 berarti cukup panjang ya. 1728 ada sekitar 600-an ya. 1728 sekitar 600-an ya. Kalau kita lihat dari time frame besar ya, kita amati di time frame besar. Kalau dia turun bisa mencapai level terendahnya di 1720 ya, 1720. Sehingga di sini kita bisa manfaatkan untuk limitnya. Targetnya nanti kita bisa hingga 1730. Target hingga 1730, kemudian di 1722 kita bisa manfaatkan dengan buy limitnya. Di 1722,66 kita bisa menempatkan posisi buy limitnya. Saya tidak menempatkan karena cukup jauh ya, cukup sulit, terlalu kecil ya. Sehingga nanti silakan diikuti saja perkembangan berikutnya sampai dia mulai ada struktur ya yang terbentuk kemana.
Kalau dia turun, struktur seller mulai akan muncul dan melewati level terdekatnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan update lagi di malam hari jelang news dirilis. Mudah-mudahan tidak ada halangan, kita bisa live bersama. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.